Halo semuanya, nama saya Jocelyn dan hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat atau seluruh dunia ini. Dan hampir seluruh dunia ini sedang mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Masalah apa sih sebenarnya yang saya ngomong ini? Masalahnya adalah tentang penyebaran virus corona di seluruh dunia ini. Hampir sekitar 152 negara di dunia ini sudah terserang oleh virus corona. Sungguh mengerikan, bukan? Oke, sebelumnya mungkin masih ada saudara-saudara sih yang belum begitu mengetahui tentang virus ini. Jadi, pada hari ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit hal yang mengenai tentang virus ini. Dan ini merupakan tujuan saya untuk membuat video ini. Apa itu virus corona? Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan atas, ringan, hingga sedang. Seperti penyakit flu, awal-awalnya dia akan ada pilek-pilek dikit, kemudian akan menjadi pneumonia akut hingga mencapai kematian. Dan virus corona ini disebut juga SARS-CoV kedua. Dan virus ini belum pernah ditemukan dimanapun, tetapi ciri-cirinya mirip dengan SARS pada tahun 2002, sehingga dia dinamakan sebagai SARS yang kedua. Dan virus ini dapat menyerang kepada siapa saja, mau dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, habis itu lansia, dia pun menyerang, siapapun dia pun menyerang. Dan virus ini kemudian juga lebih dikenal sebagai COVID-19. Dari mana sih virus corona ini? COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan yang berada di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini seperti virus SARS pada tahun 2002 menyebar secara cepat ke seluruh belahan dunia. Bahkan di wilayah Cina semua sudah terkena oleh virus corona ini. Dan pertama tersebarnya COVID-19 awalnya masih diduga karena mengonsumsi hewan liar yang terinfeksi virus dan kemudian menyebar lagi lewat manusia ke manusia, seperti menghirup percikan bersin atau batuk dari penderita COVID-19, kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan atau berjabat tangan, dan kita memegang mulut atau hidung atau mata kita gitu tanpa cuci tangan serta menyentuh benda yang disentuh oleh penderita COVID-19. Inilah hal kenapa COVID-19 ini dapat menyebar luas kepada masyarakat. COVID-19 memberi dampak negatif terhadap sektor pariwisata di Indonesia, yaitu berkurangnya wisatawan yang datang ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia. Dan pada sektor pariwisata ini juga berpengaruh atau berdampak kepada sebagian perindustrian di Indonesia seperti pada hotel, restoran, atau toko oleh-oleh. Karena tiga tempat ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan atau yang diperlukan oleh wisatawan pada saat mereka berkunjung di Indonesia. Sehingga tiga tempat ini juga perekonomiannya juga terganggu karena COVID ini. Tetapi virus ini ternyata juga ada dampak positif kepada perekonomian di Indonesia, seperti terbukanya peluang pasar ekspor baru selain di Tiongkok gitu. Peluang ini memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan di luar negeri gitu. Kondisi ini juga memanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian di global ini sedang terguncang. Ada beberapa gejala yang akan muncul jika seseorang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam. Demam yang dimaksud adalah suhu tubuh seseorang berada di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk dan pilek. Yang ketiga adalah sesak nafas. Jika gejala-gejala ini muncul, segera hubungi dokter dan isolasi diri di rumah. Dan menurut hasil penelitian, gejala-gejala ini akan muncul pada hari ke-14 atau 2 minggu setelah terinfeksinya COVID-19. Tetapi ada berita terbaru juga, kalau ada seseorang gitu terkena atau terinfeksi COVID-19 tapi
awalnya tidak ada munculnya gejala-gejala terkenanya terinfeksinya COVID-19. Jadi di sini saya ingin mengingatkan semua teman-teman agar tetap menjaga kebersihan diri atau lingkungan, jangan sampai muncullah gejala-gejala di dalam dirimu. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah terinfeksinya COVID-19. Yang pertama, cucilah tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Yang kedua, ingat memakai masker jika ingin ke tempat yang ramai. Yang ketiga, jangan sering memegang mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, ingat melakukan social distancing, yaitu memberi jarak diri sendiri dengan orang lain, seperti memberi jarak 1 meter, dan yang terakhir ada di rumah saja. Jangan sering keluar dari rumah atau usahakan tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan untuk keluar dari rumah. Jangan berkumpul dengan teman-teman, ingat di rumah saja. Saya berharap masalah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga semua orang, mau dia orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, intinya semua orang yang ada di dunia ini bisa hidup kembali seperti semula atau seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa, kerja dan sekolah seperti biasa. Dan kata terakhir, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Bye-bye.